nih anak zaman sekarang yang gak pernah ngelakuin hal positif? Hai semua, kenalin aku Dinda yang bakal nemenin kalian di liburan semester kali ini. Nah, aku mau review film nih yang sempat gempar beberapa bulan yang lalu. Pasti deh, kalian pernah dengar sama judul film yang satu ini. Seperti yang bisa kalian lihat di judul, yap, kita bakal ngebahas film Kukira Kau Rumah. Tapi aku kasih disclaimer dulu ya, bahwa konten kali ini akan merangkum alur cerita yang mengandung beberapa spoiler dan isu mengenai mental illness juga suicidal yang bertujuan untuk mengedukasi kita semua. Kalau gitu, gak usah berlama-lama lagi, sit back, relax, and enjoy! Jadi, film yang digarap oleh sutradara Umay Shahab ini menceritakan seorang gadis remaja bernama Niskala yang didiagnosa bipolar sejak duduk di bangku SMA. Sejak saat itu, Niskala jadi semakin dijaga oleh orang tuanya dan kedua sahabatnya, yaitu Dinda dan Octavianus. Kehidupan Niskala seketika berwarna saat Pram hadir dalam hidupnya. Pram merupakan seorang kakak tingkatnya di kampus yang gemar menulis lagu. Pertemuan Pram dan Niskala berawal ketika mereka bertaruh mengenai nilai tugas Niskala dengan teman-temannya. Namun, ternyata Pram kalah taruhan dan harus memenuhi janjinya untuk mentraktir mereka semua di kafe tempat ia bekerja. Lambat laun, interaksi dua individu tersebut semakin dekat ketika Pram dan Niskala viral saat tak sengaja tampil bernyanyi di kafe tersebut. Akhirnya, mereka pun resmi menjalin hubungan asmara. Akan tetapi, hubungan ini ditentang oleh keluarga dan teman-temannya, sehingga menimbulkan konflik di antara mereka. Pram yang peduli dengan kondisi Niskala berinisiatif menemui ibunya kembali untuk meminta maaf. Akhirnya, ibu Niskala pun merestui hubungan mereka demi kebahagiaan Niskala sendiri. Suatu saat, Pram dan Niskala diberi kesempatan untuk manggung bersama. Akan tetapi, hal tersebut masih dirahasiakan Niskala dari ayahnya. Ayahnya, yang selama ini tidak mengetahui kegiatan Niskala di luar rumahnya karena sibuk bekerja, tiba-tiba mendapatkan day off pada hari tersebut. Lalu, ibu mengajak ayah pergi berjalan keluar rumah untuk menghilangkan rasa bosan. Namun, tanpa disangka, ayah Niskala mengajak sang ibu untuk menonton band favoritnya di kafe yang sama di mana Niskala dan Pram tampil bernyanyi. Ketika ia mengetahui keberadaan Niskala di sana, sontak ayahnya marah besar dan langsung meneriaki Niskala hingga membuatnya malu di depan banyak penonton. Kejadian tersebut membuat suasana hati Niskala berubah drastis dan memicu pikirannya untuk segera mengakhiri hidupnya. Situasi pun memanas. Pram berusaha menenangkan Niskala dan mencoba menyelamatkannya dengan mendorong Niskala ke arah ibunya. Niskala pun terselamatkan, namun tidak dengan Pram. Ia akhirnya terjatuh dari atas gedung tersebut dan dinyatakan meninggal dunia. So guys, gimana nih filmnya? Jujur, kalau dengar ceritanya sih sedih ya. Tapi menurut kalian sendiri gimana? Coba komen di bawah ya. Berdasarkan review dari Cineverse yang ditulis oleh Afik, film Kukira Kau Rumah ini tidak hanya menyajikan kisah romantis antar remaja saja, tetapi juga mengangkat isu kesehatan mental yang merupakan permasalahan utama di zaman sekarang. Menurutnya, film ini juga bisa menjadi tamparan halus bagi masyarakat bahwa pengidap mental illness tidak bisa sembarangan ditangani. Mereka juga butuh didengarkan oleh orang-orang di sekitarnya. Selain itu, banyak juga nih tanggapan positif dari penonton yang merasa bahwa film ini menggambarkan sekali mengenai perasaan dan pengalaman mereka. Penonton juga sangat bangga bahwa dunia perfilman Indonesia saat ini sudah aware dengan isu kesehatan mental. Namun, di samping itu semua, beberapa penonton merasa kecewa dengan film tersebut, terlepas dari akting para pemain dan faktor pendukung lainnya. Salah satunya, ada tanggapan dari Stephanie Mandagi yang mengatakan bahwa film ini tidak begitu mendalami masalah mental illness, khususnya mengenai gangguan bipolar itu sendiri yang dialami oleh Niskala. Ia berekspektasi bahwa film ini akan mengedukasi dirinya dan orang lain dengan membahas apa sih itu bipolar, bagaimana sih bisa terjadi, dan hal-hal apa aja nih yang dapat dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Oke, sekarang aku mau kalian perhatiin scene yang akan aku tampilin ya. Menjadi tameng untuk orang tua setiap saat. Dengar saya. Hei, kau bilang saya gila? Saya capek jadi tameng untuk orang tuamu. Stop it! Capek! Kalah. Kalah. Saya. Kamu kenapa, nak?
Nah guys, aku mau tanya pendapat kalian nih. Menurut kalian, apakah scene-scene tadi menggambarkan gejala bipolar? Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, aku mau kasih disclaimer lagi nih bahwa apabila kalian mengalami beberapa hal yang dibahas nantinya, silahkan konsultasikan dengan psikolog terlebih dahulu ya. Ingat, jangan langsung self-diagnose dulu guys. Oke, let's break it down. Jadi bipolar itu apa sih? Dikutip dari American Psychologists Association atau APA, gangguan bipolar merupakan gangguan kejiwaan serius di mana emosi individu menjadi meledak-ledak secara intens dan tidak terduga. Individu dengan gangguan bipolar dapat dengan cepat mengalami perubahan emosi dari rasa bahagia dan energik menjadi rasa sedih, lelah, bahkan kebingungan. Perubahan mood ini bisa menimbulkan efek buruk hingga memungkinkan individu memilih untuk bunuh diri. Terus, kenapa sih kondisi ini dilabeli dengan nama bipolar? Jadi, menurut Abnormal Psychology karya Gerald Davidson dan John Neal, gangguan ini diberi nama bipolar karena kebanyakan orang yang mengalami mania episode juga akan mengalami depression episode selama hidupnya. Mania dan depresi ini dianggap sebagai kutub yang berlawanan karena sifatnya yang bertolak belakang. Mania episode sendiri didefinisikan sebagai keadaan emosional dengan kegembiraan yang berlebihan, mudah tersinggung, disertai hiperaktivitas, berbicara lebih banyak dari biasanya, serta pikiran dan perhatian yang mudah teralihkan. Jika seseorang berusaha mengontrol atau menahan perilaku mereka ketika mengalami mania episode, kemungkinan hal tersebut dapat menimbulkan emosi marah yang meledak-ledak dan berpotensi menyakiti dirinya sendiri hingga orang lain. Sayangnya, perilaku tersebut tidak disadari oleh pengidap gangguan bipolar itu sendiri. Lalu, kalau depression episode itu seperti apa sih? Nah, depression episode didefinisikan sebagai keadaan emosional yang ditandai dengan kesedihan yang amat dalam, perasaan tidak berarti dan rasa bersalah, menunjukkan perilaku menarik diri dari orang lain, serta kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya dilakukan. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi nih, ada scene di mana Niskala meminum obat-obatan. Di scene ini, kita ditunjukkan bahwa Niskala sebagai pengidap bipolar tidak dapat mengontrol dirinya sendiri sehingga harus meminum obat-obatan. Kalau dipikir-pikir, apakah penanganan pengidap bipolar disorder selalu mengandalkan obat-obatan saja? Apakah tidak ada terapi yang dapat menyembuhkan gangguan bipolar tersebut? Pengobatan sebenarnya merupakan bagian krusial dalam menangani gangguan bipolar. Banyak jurnal yang telah mengakui bahwa peran obat-obatan seperti lithium, valproate, lamotrigine, atau carbamazepine terbukti mampu menstabilkan mood pengidap gangguan bipolar. Akan tetapi, psychological treatments seperti terapi dapat mensupport medikasi atau pengobatan yang diberikan dan juga dapat membantu mengurangi gejala depresi pada pengidap gangguan bipolar. Nah, setelah mendengar penjelasan mengenai gangguan bipolar, menurut kalian seberapa tepat sih film Kukira Kau Rumah ini menggambarkan gangguan tersebut? Boleh tulis opini kalian di komentar ya. Oke deh all, terima kasih sudah menonton video ini. Aku harap kalian semua suka dengan konten video kali ini ya. Semangat terus and don't forget to love yourself. Sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa juga untuk cek kanal informasi kami ya. Bye-bye.